Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu mahasiswa S3 Kesehatan Masyarakat di Prodi S3 Kesmas. Saya mohon izin tidak bisa menyapa secara langsung mengisi acara matrikulasi ini dengan rekaman karena ada tugas di luar kota. Nanti diskusi, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA. Sebenarnya saya tampilkan barcode-nya untuk bisa bergabung di grup WA. Ya, silakan bisa di screenshot atau di foto, nanti bisa bergabung di grup WA untuk diskusi lebih lanjut tentang matrikulasi. Tema yang akan saya sampaikan sesuai dengan tugas dari Prodi adalah metodologi penelitian dan aplikasi. Oke, nah saya pikir untuk Bapak Ibu kandidat doktor ini untuk mata kuliah atau mata ajar metodologi penelitian ini semuanya sudah sangat familiar dan ya bahkan Bapak Ibu sudah sehari-hari melakukan. Ya mungkin pencapaian S3 ini hanya formalitas administratif sehingga nanti mungkin lebih banyak diskusi dan saya menampilkan studi-studi yang pernah saya lakukan. Silakan nanti kita diskusi lebih lanjut. Ini penelitian ini kita tahu suatu aktivitas yang sistematik dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik ya untuk pemecahan suatu masalah. Nah, di dalam metodologi penelitian yang didiskusikan, mungkin satu slide ini menggambarkan rangkaian dari apa yang akan Bapak Ibu lakukan nanti kaitannya dengan disertasi. Pertama pasti terkait dengan area ya, area kita di sini karena kita prodinya adalah Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat, pasti semua mencakup bidang area kesehatan masyarakat. Kemudian lanjut ke topik-topik, pasti Bapak Ibu juga sudah sangat spesifik topik riset yang sudah digeluti selama karir Bapak Ibu. Nah, dari situ nanti ada pertanyaan penelitian yang kasar gitu ya, group research question. Kemudian dari pertanyaan penelitian yang terinisiasi mungkin dari Bapak Ibu membaca literatur atau Bapak Ibu menemukan permasalahan sehari-hari di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas tridharma Bapak Ibu. Ada pertanyaan penelitian, nanti kita lihat mungkin secara spesifik di langsung ke paper begitu ya. Jadi itu nanti kita akan mencari jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut di literatur. Apakah dari literatur, dari referensi, dari buku-buku, dari penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, artikel sebelumnya, apakah pertanyaan kita itu sudah terjawab atau belum? Kalau sudah terjawab di referensi, di penelitian terdahulu oleh peneliti lain misalnya, berarti pertanyaan penelitian tersebut tidak perlu kita lanjutkan ke dalam tahapan-tahapan penelitian. Jadi jawaban sudah ditemukan di dalam referensi atau penelitian orang lain. Namun bila
pertanyaan tersebut tidak terjawab oleh literatur, ya tentu ini seni kita ya mencari literatur. Nanti makanya juga tahapan dari uh, penelitian itu adalah literatur review sendiri. Kita mencari literatur yang terupdate, apakah pertanyaan tadi terjawab dari literatur yang kita cari tersebut. Nah, ini seninya, kita memang harus mencari kata kunci yang tepat, database referensi yang memadai, akses artikel yang komprehensif, dan seterusnya. Nah, kalau betul-betul tidak terjawab, maka dari pertanyaan penelitian kasar tadi kita define, ya, kita perhalus dengan riset penelitian atau riset apa question yang visible, yang lebih operasional. Dari situ diturunkan, disusun hipotesis, tujuan penelitian, dan seterusnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, kita lanjut ke pemilihan desain penelitian. Tadi desain, tentu ini juga akan mempertimbangkan aspek etik, ya, ethical issues. Setelah clear semua dari desain yang dipilih, lanjut ke pemilihan populasi target, ya, sampling, kemudian identifikasi variabel. Identifikasi variabel di sini termasuk confoundingnya, bagaimana biasnya, ya, terus kemudian dari situ akan kita lanjutkan ke penyusunan instrumen penelitian, ya, sampai ke skala kecil pilot project study, studi pendahuluan, dan seterusnya, pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan sampai ke reporting atau laporan nanti yang akan kita tampilkan dalam publikasi jurnal, ya. Jadi outputnya sebenarnya adalah publikasi jurnal. Ini yang secara umum, publikasi jurnal ini merupakan keluaran penelitian yang dikonsumsi oleh peneliti lain. Ada juga mungkin penelitian yang nanti dikonsumsi oleh industri, ya, warnanya berarti paten, ya, paten yang akhirnya nanti mempunyai nilai ekonomi tertentu dan seterusnya. Tapi mungkin secara umum karena di S3 ini targetnya atau kewajibannya ada satu publikasi dari hasil penelitian, maka reporting di sini luarannya nanti berupa publikasi ilmiah. Ini satu lembar ini mungkin bisa menggambarkan apa yang kita diskusikan tentang metodologi penelitian. Mungkin langsung ke nanti slide-nya ini bisa kita copy di grup, saya share. Ada beberapa slide penjelasan yang lebih rinci, tapi mungkin kita lebih berhemat waktu langsung ke contoh-contoh penelitian. Bapak Ibu pasti sudah ada gambaran, ya, untuk atau mungkin satu lagi ini tentang desainnya, ya, desain studi. Jadi secara garis besar desain penelitian ada penelitian-penelitian deskriptif dan penelitian-penelitian inferensial atau analitik. Penelitian deskriptif sendiri ada beberapa macam desain, ya, ada case report atau laporan kasus, ya, case series, cross sectional studies, ya, penelitian cross sectional dan ecological studies. Sedangkan penelitian analitik atau inferensial ada dua juga pendekatan, ada yang studi observasional dan studi eksperimental. Kita sudah tahu semua, kalau observasional itu peneliti hanya melakukan pengamatan, ya, sedangkan kalau eksperimental berarti ada intervensi. Observasional sendiri dibagi tadi ada termasuk cross-sectional, ini adalah observasional, kemudian case control, kemudian cohort studies, ya, di mana cohort ini ada secara prospektif yang umum, yang general, atau juga bisa cohort retrospektif. Sedangkan eksperimental ini yang banyak dilakukan adalah RCT, ya, randomized control clinical trial,
Ada juga nanti randomized control di lapangan ya kalau di Kesmas, field trial dan non randomized eksperimental. Ini semua nanti kita akan mudah kalau kita menggunakan checklist ya, checklist nanti kita masuk, nanti kita tampilkan di slide selanjutnya tentang checklist kelengkapan masing-masing desain studi yang lazim. Kita masuk ke ekuator ini ya, checklistnya. Nah, mungkin saya tampilkan di ekuator. Checklist. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengakses langsung di webnya Ekuator. Dari desain-desain studi yang kita tetapkan tadi, sebaiknya nanti Bapak Ibu mengakses checklist tersebut ya, misalnya masih dibuka ya observasional, observational studies, checklistnya strobe ya, namanya strobe. Nah, strobe itu nanti ada strobe case control, cohort, ya, cross sectional dan seterusnya. Bapak Ibu bisa download di ini halaman yang saya tampilkan ya, equator.network.org. Di sini akan mempermudah kita ketika sedang belajar ya dan pemula ada guidance ya, pedoman dari step-step atau komponen-komponen pertama nanti yang akan kita publikasikan sesuai dengan artikel atau sesuai dengan desain penelitian ya. Ini misalnya strobe cross sectional studies, seperti apa checklistnya saya contohkan. Jadi Bapak Ibu bisa mencermati juga untuk desain studi yang lain, misalnya eksperimental tadi, RCT, kita pakai consort dan seterusnya. Ini sudah tampil di layar Bapak Ibu. Nah, ini checklistnya ya. Dari titelnya, dari introduction-nya ya. Titel ini perlu menyebut yang ada di sini ya. Mengindikasikan desain studi. Jadi desain studi itu di judul memang mandatorinya di bidang kesehatan harus dituliskan ya. Kenapa nanti terkait dengan termasuk literatur atau systematic review. Systematic review kalau kita menentukan desain penelitiannya RCT ya, di judul itu sudah tahu misalnya randomized control trial atau cross sectional study, sehingga dari judul sudah bisa di-exclude ya dengan cepat. Kita tahu kalau kita masuk ke database apa namanya referensi itu ribuan, puluhan ribu atau bahkan jutaan artikel ya yang masuk, sehingga kalau kita baca judulnya saja nggak masuk kriteria, maka sudah bisa di-exclude dari situ. Karenanya di judul ini harus memuat tadi desain studinya, ya, kemudian ya, biasanya juga di judul ini harus memuat secara umum PCOS ya. PCOS itu populationnya apa yang kita lihat contohnya ya, kemudian independent variable atau interventionnya, C-nya comparison, O-nya outcome ya, variabel terikatnya, dan S-nya study design. Ini nanti kita cermati di introduction, harus menjelaskan seperti apa di sini ya, tujuan background harus muncul, tujuan harus muncul ya, metode desain studinya harus muncul, tadi populasi settingnya di mana, kemudian metode samplingnya seperti apa, dijelaskan semua di checklist ini, sehingga akan membantu kita tidak melewatkan hal-hal yang harus kita reporting tadi, yang harus kita laporkan, sampai ke result dan pembahasan. Secara umum, ya Bapak Ibu cukup mengacu pada checklist ini, ya, dan
semua desain penelitian tadi di ekuator ada ratusan ya, ratusan checklist dari yang paling familiar sampai yang aneh-aneh, apa desainnya kualitatif, kombinasi dan seterusnya ada semua di situ di ekuator. Nanti silakan dicermati. Ini karena saya upload di YouTube nanti bisa di pause-pause ya. Oke, secara singkat yang penting checklist ini harus familiar. Nanti bisa kita diskusikan juga di grup WA dan nanti manakala perlu kalau waktunya sesuai kita bisa diskusi lagi karena pas jadwal yang ditentukan di hari Jumat ini, Jumat pagi ini kebetulan ada agenda lain sehingga kita tidak bisa belajar secara tersinkronasi, sinkronus ya. Oke, kita mungkin langsung beralih ke contoh-contoh penelitian yang nanti mungkin akan Bapak Ibu laksanakan dan saya yakin sudah punya apa istilahnya draft atau kerangka tema penelitiannya nanti bisa didiskusikan secara teknis di mata kuliah nih karena masih matrikulasi bisa secara umum tapi nanti bisa mungkin salah satu atau beberapa contoh disampaikan juga di grup WA atau di sesi Zoom berikutnya. Misalnya nih, nah ini publikasi case control ya. Ini penelitiannya Bu Arulita. Ini Bu Arulita dengan saya nih. Nah ini sama seperti tadi ya di checklist di judul kita lihat apakah ini sudah ada PCOS. Jadi ya populationnya ini sudah muncul ya. Jadi pasien di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Desainnya case control di judul sudah muncul ya. Kemudian eh, population independent variabelnya risk factor ya of pulmonary tuberculosis. Kemudian comparison outcome-nya ini pulmonary tuberculosis populasinya diabetes mellitus patient di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Jadi ini memudahkan eh, reader ya pembaca untuk mengidentifikasi PCOS tadi. Nah, di abstrak ini nanti secara garis besar ada dua macam ya, abstrak terstruktur dan abstrak tidak terstruktur. Abstrak yang tampil ini tidak terstruktur, tapi semuanya mesti memuat. Kalau yang terstruktur ada sub-sub judulnya, ya misalnya ada IMRAT ya, atau objektif tujuan atau kalau di full papernya kan IMRAT introduction, method, kemudian research and discussion, kemudian ya tadi research and discussion. Kalau di abstrak pasti ada tujuan ya, tujuan atau objektif. Kemudian juga ada introduction-nya juga ya. Ini introduction-nya menunjukkan bahwa diketahui bahwa DM pasti menjadi faktor risiko tuberkulosis ya. Prevalensinya sekian-sekian ini ya. Kemudian problemnya di sini. Jadi kalau problem kita mengidentifikasi problemnya ada limited information has been reported regarding TB among DM patient in Indonesia. Sehingga ini tujuannya disampaikan di statement berikutnya. This case study aim to investigate prevalent and related risk factor of pulmonary TB among DM patient. Itu tujuannya. Menggunakan desain case control yang sudah disebutkan di sini. Sehingga tidak perlu panjang lebar menjelaskan di abstrak karena kita dibatasi huruf ya biasanya 150, 200, 250 kata sehingga harus concise ya harus sangat ringkas.
dari eh, situ tetap harus diungkapkan secara jelas ya. Jadi apa yang disebut kasus tuberkulosis ini didefinisikan juga, definisi operasionalnya secara ringkas ya, dengan rapid test, dengan X-ray ya. Kemudian data ini, pengolahan ini berarti membahas metode ya. Kalau tadi yang pertama introduction, research question atau objektif. Kemudian ini sudah menunjukkan metode, data dipresentasikan dalam frekuensi dan seterusnya. Ini sudah menunjukkan hasil, prevalensinya sekian. Ini karena tidak terstruktur, jadi semuanya dilanjutkan ya, dianalisis dengan software ini prevalensinya sekian, ini hasil. Kemudian termasuk faktor-faktor yang berhubungan ya, ini ada random plasma glukosnya ya, dan seterusnya. Dan terakhir conclusionnya ya, faktor resiko yang berhubungan dengan ini sekian-sekian dan prevalensinya sekian. Ini yang terakhir ini merupakan simpulan. Ini di abstrak ini sudah sebenarnya menggambarkan semua step tahapan penelitian, tapi diungkapkan secara ringkas ya, secara concise, sangat concise ya. Dan kita apa namanya harus ingat bahwa abstrak itu stand alone, berdiri sendiri. Jadi dia apa namanya lepas dari full text ya, full text. Nah, konteksnya seperti apa? Misalnya kayak menulis diabetes mellitus diberi singkatan DM. Ketika kita mulai introduction, di sini juga harus dimulai apa namanya seperti awal ya. Singkatan itu harus diuraikan dulu. Baru selanjutnya boleh disingkat DM, DM dan seterusnya. Ini di abstrak sendiri, di introduction sendiri. Standalone karena tadi apa namanya di search engine, di mesin database referensi, abstrak ini disimpan sendiri. Kalau orang tertarik baru mencari full text-nya dan seterusnya. Nah ini mungkin tadi ya contoh case control yang dilakukan sama di introduction, sebagaimana tadi saya sampaikan di slide tadi. Di sini di halaman apa di paragraf awal kita pasti menjelaskan besaran masalah ya, magnification of the problemnya. Ini apa magnifikasinya? Pasti di sini menjelaskan kalau TB, DM itu bagaimana ya, dia akan meningkatkan ini dan seterusnya. Kemudian paragraf keduanya ini biasanya sudah mengarah ke spesifik topiknya atau problemnya ya. Di sini menunjukkan angka-angka prevalensi, kemudian penelitian sebelumnya tentang faktor risiko DMTB ya dan seterusnya. Baru kalimat terakhir memfokuskan ke pertanyaan penelitian ya, research question biasanya nggak perlu diulang dengan tujuan penelitian. Berbeda kalau mungkin skripsi biasanya diulang-ulang ya. Pertanyaan penelitian begini, terus kemudian tujuannya sama kan, sampai ke hipotesis dan seterusnya. Di sini mungkin cukup disebutkan research question-nya atau objektifnya. Nah, biasanya kita mengidentifikasi, menegaskan kata however ya, mencari kata however, atau di sini juga mungkin limited study ya. Limited study ini menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan ya, has been reported tentang prevalence of TB among the patient in Indonesia. Tapi ini harus dibuktikan ya, kalau kita mau publikasi menyatakan limited study tapi reviewer akan searching kok banyak menemukan ya, langsung dianggap tidak layak ya, ini berarti penelitiannya sudah banyak dilakukan oleh orang lain ya dan seterusnya. Jadi memang harus spesifik. Nah, ini tujuannya disebutkan di sini, the present study aim to explore the prevalent and related factor of pulmonary TB dan seterusnya. Ya, ini sampai ke introduction bagiannya tadi ya. Bagian pertama itu magnification of the problem ya, besaran masalah dari problemnya itu, kalau dibiarkan dia akan menjadi semakin besar masalahnya, berdampak pada penyakit lain, komplikasi lain dan seterusnya. Terus bagian kedua tadi spesifik ke
topik atau problemnya, ya. Terus kemudian lebih spesifik lagi di bagian ketiga, mungkin cukup 3 paragraf ya, bagian ketiga mengantarkan ke penegasan perlunya penelitian ini. Biasanya tadi ya sudah ada bukti ini, namun, nah, biasanya kata however, sudah ada bukti ini, namun belum ada, namun masih terbatas, dan seterusnya. Sampai ke bagian terakhir ini tujuannya. Itu terus kemudian bagian metode, tentu kita akan menjawab ya dari pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian ini. Mengeksplor prevalensinya, berarti kita akan mencari populasi studinya ya, dan seterusnya. Nah, nah ini juga agak ini ya, ini sudah publish juga prevalence. Biasanya kalau mencari prevalence pakainya prevalence study ya, prevalence study cross sectional. Ini di sini kita desainnya case control ya, sehingga nanti mungkin prevalensinya prevalence odds ratio ya, POR. Nah ini makanya satu lagi yang mungkin belum saya sampaikan, memang caranya kita nanti bagaimana menyusun artikel yang baik dari ide penelitian Bapak Ibu. Pasti ada referensi yang sangat mirip dengan penelitian Bapak Ibu, itu yang harus di apa ya, di download, dikuasai, dan kita berpegang pada satu referensi ya. Kalau saya misalnya paling gampang pakai metode penelitian yang Sudikdo misalnya ya, atau mau yang Kleinboom atau referensi epidemiologi yang lain, silakan sesuai dengan desain nanti yang akan Bapak Ibu pilih. Ini metode penentuan sampel minimalnya ya. Kemudian ini karena kasus kontrol, ada populasi kasus, populasi kontrol. Nanti ada sampel kasus, sampel kontrol besar sekian, ini 24 subjek ya minimal. Dan jangan lupa kita juga harus pasti menyatakan ethical issue ya, atau ethical clearance di bab metode ini ya. Dan memang harus kita ajukan ke ethical clearance nanti di KPK FK UNES ya. Atau kadang kalau melibatkan rumah sakit dan institusi lain juga harus ada dari institusi setempat dan seterusnya. Ya, kemudian inform consent harus disampaikan ke responden dan seterusnya. Nah, ini menjelaskan di situ. Ya, sampai definisi operasional dari variabel itu juga harus diuraikan. Ya, kalau age, sex, ini mungkin nggak perlu penjelasan, tapi kalau yang perlu penjelasan juga harus diuraikan di bagian ini. Meskipun konses harus diberikan penjelasan. Sampai ke analisis statistiknya harus diuraikan juga bagaimana kita menyampaikannya di sini. Secara umum itu nanti harus lebih jelas lagi Bapak Ibu, kalau sesuai dengan desainnya ya dibaca di sini ya, kemudian diperkuat tadi di buku metodologi penelitian yang Bapak Ibu familiar. Nah, di bagian hasil ditampilkan ya, biasanya sebelum hasil juga ada ini kalau ada ini, nah subjek rekrutmen ya, tadi ada DM pasiennya berapa, yang masuk pulmonary TB berapa, non pulmonary TB berapa ya, kemudian ada yang nggak bisa di follow up karena apa dan seterusnya, ini masuk di subjek rekrutmen. Kalau di desain RCT kita mengenal sebagai consort diagram. Diagram, tapi di semua penelitian observasional juga sebaiknya ditampilkan. Diuraikan hasilnya. Nah, urutannya pasti ini sebenarnya contoh yang baik tadi harus dari cross sectional ya, tapi saya tadi ketemunya yang case control dulu. Secara lazim tabel itu 3 lah, kita menampilkan 3 tabel. Ya, tabel pertama ini biasanya tabel deskriptif ya. Kalau cross sectional tadi yang ditampilkan, karena cross sectional itu mengambil data dalam satu waktu yang sama, berarti hanya menampilkan parameter, terus kemudian distribusi frekuensinya atau persentase ininya.
hanya dua kolom gitu. Tapi contoh yang kita ambil ini publikasi case control, sehingga di kolom pertama adalah karakteristik, kolom kedua dan ketiga di sini yang masuk case-nya, kemudian masuk kontrolnya yang di berikutnya. Kemudian ini menunjukkan kalau di cross seksional menunjukkan gambaran populasi studi kita secara umum ya. Nah, kalau di case control ini menunjukkan bahwa parameter ini kita uji juga analisis bivariatnya ya. Ini kita tes dengan chi-square. Dengan chi-square umur misalnya ini p-value-nya 1, berarti tidak ada perbedaan umur antara kelompok kasus kontrol. Gender juga sama. Ini semua ini apa namanya parameter di karakteristik nggak ada yang berbeda. Status pekerjaan, status tempat tinggal, kemudian pendapatan keluarga ini tidak ada yang signifikan. Kalau signifikan itu kurang dari 0,05. Ya, sehingga bisa disimpulkan karakteristik dari responden ini antara kelompok subjek kasus dengan kontrol itu tidak berbeda secara signifikan. Nah, tabel 2 ini baru karakteristik atau risk factor berarti yang kita amati ya. Kalau di karakteristik ini masih ada yang berbeda, maka itu harus dimasukkan ke dalam analisis sebagai confounding tadi ya. Di layar pertama tadi ada variabel confounding. Tapi manakala ini tidak ada perbedaan secara statistik, berarti kita aman nih, karakteristik subjeknya sudah tidak mempengaruhi faktor-faktor risiko yang kita amati di tabel 2. Tabel 2 masih mengamati secara bivariat ya antara kelompok kasus dan kelompok kontrol ya, di mana parameternya ini ada BMI, ada kontak, ada riwayat kontak, ada kadar gula darah ya, ada tipe terapinya, kepatuhan berobat, ya, kemudian riwayat merokok, kemudian densitas atau kepadatan hunian dan seterusnya ya. Kita identifikasi yang signifikan ya, yang signifikan dan yang biasanya masih nanti akan kita ikutkan di analisis multivariat dengan p-value lebih dari ada yang 0,1 ya, atau 0,25 misalnya ya, 0,2 masih diikutkan. Itu nanti yang masih kemungkinan dia menjadi perancu atau kemungkinan masih berhubungan dengan variabel terikat. Itu nanti yang akan kita tampilkan di tabel ketiga. Tabel ketiga ini menampilkan analisis multivariatnya. Di tabel 1 tadi karakteristik, tabel kedua analisis bivariat dari variabel atau faktor risiko yang kita amati, tabel ketiga analisis multivariatnya. Ini didapatkan di sini, disimpulkan yang signifikan dan yang kurang dari 0,05. Ada 3 variabel itu nanti akan menjadi simpulan ya. Dari situ nanti yang kita tampilkan ya, yang signifikan berhubungan itu yang kita tampilkan dan kita diskusikan ya. Di diskusi itu di pembahasan pasti kita tampilkan yang pertama di sini adalah yang paling paling ingin kita tonjolkan dari hasil penelitian kita. Ya, di sini tadi ada POR-nya ya, prevalent odds ratio-nya sekian ya. Sampai tadi yang berhubungan, faktor-faktor yang berhubungan ini di paragraf keduanya ya, random plasma gugus, memegang peran penting dan seterusnya. Ini untuk kita komparasikan ya, kita bahas dengan penelitian sebelumnya ya. Entah itu menguatkan atau tidak, justifikasinya apa dan seterusnya. Sampai ke kesimpulan ya. Ini kesimpulan. Sebelum ke kesimpulan, dari yang paling signifikan menghasilkan ya, kemudian membahas rinci temuan-temuan lain, sampai yang terakhir adalah limitation-nya ya. Kelemahannya apa? Ini kelemahannya ini misalnya the study did not provide evidence a longer duration. Nah, sebenarnya Bapak Ibu
bisa tadi ya, yang misalnya areanya sudah tahu, topiknya sudah tahu, yang spesifik sudah tahu, di bagian akhir pembahasan itulah sebenarnya yang men-trigger, memicu Bapak Ibu memunculkan ide penelitian selanjutnya. Misalnya di sini the present study did not provide evidence of a longer duration, ya berarti pengamatannya harus lebih lama lagi. Ya, kemudian ini banyak sekali kelemahannya, banyak multi influence faktor, faktor yang lain belum di ini ya. Kemudian multi center study, ya berarti penelitian kita ini hanya satu rumah sakit, berarti harus dilakukan multi center dengan rumah sakit lain dan selanjutnya dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan di setiap bagian akhir alinea dari bagian discussion atau bagian akhir sendiri sebelum kesimpulannya. Tergantung penulis itu meletakkannya di mana. Jadi kalimat-kalimat limitation, kalimat further studies need itu adalah apa namanya penelitian yang berpotensi kita lakukan ya dan berpotensi diterima dengan baik oleh pembaca. Ya, ini kesimpulan hanya menegaskan tadi ya apa aja yang didapatkan. Ya, prevalensinya sekian, suggesting adequate screening of ini, kemudian risk factor that associated with this occurrence adalah existence of household contact ya dari riwayat kontak, high random plasma glucose level, and poor treatment compliance ya. Ada 3 variabel tadi yang dianalisis multivariat berhubungan secara signifikan. Ini gambaran desain case control ya. Ini desain yang lain cross sectional ini juga sama ya, prevalent and determinant of obesity among individual with diabetes Indonesia. Ini penelitian observasional saya ini dengan data sekunder. Ini sudah publish juga. Step-stepnya sama. Ini kalau tadi saya tunjukkan apa namanya tabel 1 yang case control. Nah, ini tabel 1 apa namanya prevalence study, apa studi cross sectional. Ini tadi hanya satu lajur aja. Obesitas, ya tidak, N-nya sekian, sekian persen. Jadi tidak ada komparasi case control. Ya. Menggambarkan sekian. Tapi nanti di tabel 2-nya, masing-masing ini dianalisis juga ya, masing-masing karakteristik dianalisis. Kalau tadi di case control kan sudah muncul di tabel 1. Nah, ini parameternya yang diamati variabelnya ataupun karakteristik responden lainnya muncul di tabel 2 ya, umur, jenis kelamin, langsung muncul P-nya dan seterusnya untuk analisis selanjutnya. Hampir sama sebenarnya. Ini untuk penelitian cross sectional, diskusinya juga sama dari hasil yang ditemukan. Ya, terus kemudian kesimpulannya dan seterusnya. Cross sectional, case control. Nah, ini untuk RCT, ini juga penelitian tim kami yang cukup lama ini tentang efek ekstrak ya, ekstrak campuran untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi ini desainnya ada double blind crossover RCT, ini menunjukkan desain populationnya nggak muncul ya di cost population interventionnya ini berarti ini ya efek of extract ini kemudian comparisonnya itu nanti pakai kontrol outcome-nya hypoglycemic effect study desainnya double blind di judul ini nggak muncul population harusnya kalau mau population ya study di ya kita mungkin bisa mengira-ngira oh, ini di rumah sakit Sultan Agung misalnya. Abstraknya ini termasuk abstrak yang tidak terstruktur juga, ya, tapi isinya tetap sama tadi IMRAT, ya, kemudian sama ya. Kalau clinical trial atau observasional juga yang perlu Bapak Ibu ini juga yang sangat wajib kalau clinical trial harus didaftarkan ke registry clinical trial ya. Ini kalau di sini saya masukkan di
Yang lazim sebenarnya clinicaltrial.gov ya. Ini dulu di Jepang, nih saya mungkin ganti slide. Jadi Bapak Ibu clinicaltrial.gov. Ya, di sini nanti registry itu menginput, memasukkan tahapan-tahapan penelitian kita ya. Clinicaltrial.gov, silakan nanti Bapak Ibu apa namanya screenshot sini. Oke, kita lanjutkan tadi harus disubmit ya, termasuk ethical issue-nya juga harus dimasukkan juga di KPK ya. Sama juga ya, hanya memang di sini ada interventionnya ya. Kalau tadi hanya pengamatan, ini intervention diuraikan juga. Nah, kita di sini karena RCT tadi checklistnya di Equator download yang consort ya, consort Bapak Ibu menggunakan checklist yang tadi saya sampaikan. Ini mungkin yang secara singkat saya sampaikan ya. Termasuk ini tadi consort diagram harus muncul di sini ya. Dari seberapa subjek yang kita tentukan, yang eligible berapa, yang harus di-exclude berapa, alasannya apa, itu harus diungkapkan secara jelas di consort diagram ini. Sampai ke populasi yang kita analisis. Nah, ini tabel satunya. Kalau tadi di case control itu grup A, grup B-nya itu adalah kasus kontrol. Kalau di sini adalah grup intervensinya ya. Kalau case control berarti kan variabel terikatnya. Kalau di sini variabel bebasnya ya. Jadi grup A itu yang mendapatkan ekstra, grup B yang mendapatkan terapi standar ya. Ini glibenclamid terapi standarnya. Ini memastikan bahwa semua karakteristik ini pada kelompok A dan kelompok B itu tidak berbeda juga. Kalau ada perbedaan, berarti harus dianalisis di multivariat ya sebagai confounding. Ya, termasuk yang ini misalnya 0,09 ini juga di bawah 0,1 itu tetap kita amati. Ini tujuannya tabel 1 menunjukkan karakteristik. Ini memastikan bahwa hasil ya, kalau namanya RCT, randomized clinical trial, nanti Bapak Ibu baca lagi ya. Saya nggak akan menjelaskan detail karena Bapak Ibu ini jumlah 45, beda-beda nanti saya menjelaskan ini, nanti padahal ini belum saya tampilkan yang kualitatif ya. Saya tidak banyak penelitian yang kualitatif. Nanti yang Bapak Ibu perdalam sesuai dengan desain yang akan dilaksanakan Ibu Bapak ya. Nggak usah semuanya dipelajari, nanti malah nggak fokus. Ya, jadi tadi dilakukan randomisasi, saya belum bercerita banyak tentang randomisasi ya. Jadi misalnya ini ada 50 subjek penelitian yang dianggap setara itu, untuk secara adil atau secara eh, biar homogen kelompoknya itu dibagi dua, itu ditentukan secara acak. Dari 60 orang tadi misalnya dikelompokkan ke A atau B itu dilakukan secara acak. Itu metodenya. Tapi buktinya itu di tabel satu ini. Di tabel satu ini kalau ini tampak tidak ada yang signifikan, ya berarti randomisasinya bagus. Kalau randomisasinya sudah dilaksanakan dengan acak, tapi di apa namanya tabel satu ini masih ada yang berbeda signifikan, ya misalnya BMI-nya pada kelompok A lebih tinggi daripada kelompok B. Nah, itu menunjukkan tidak baik randomisasinya. Ini tujuannya tabel 1. Ini tampak di sini P-nya lebih dari 0,05 semua ya, sehingga bisa dikatakan keadaan awal ini homogen antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Baru tabel 2 ini tabel analisis bivariat ya pada kelompok treatment maupun kelompok kontrol ya, sebelum dan sesudah juga ini ya. Dilihat nih kadar gula puasanya, kadar gula 2 jam ya, HbA1c dan seterusnya.
tabel 3 sama analisis multivariatnya. Secara umum demikian ya, sama simpulannya ini sama. Satu lagi mungkin yang perlu Bapak Ibu ini ya, systematic review, karena kita harapkan Bapak Ibu juga mempunyai publikasi yang cepat ya, sehingga lulusnya bisa cepat. Nah, kalau mau cepat, penelitian yang bisa kita akses tadi dari data sekunder, dari data tersier ya. Data tersier ini adalah melakukan systematic review. Mungkin secara umum nanti secara detail akan kita diskusikan pada kesempatan lain ya. Tapi Bapak Ibu bisa apa namanya men-trigger ya. Kira-kira tema apa, kemudian tema systematic review apa yang relevan ya sehingga bisa dijadikan nanti syarat sebelum ujian disertasi ya. Ini beberapa mahasiswa satu ya, saya satu kemarin punya mahasiswa bimbingan disertasi yang menjalankan ini apa namanya usulan saya untuk melakukan systematic review dulu ya, dia bisa selesai 3,5 tahun ya, jadi karena sudah punya publikasi sehingga ketika ujian pakai data disertasi tapi publikasinya jadi 2 ya. Jadi yang systematic review itu untuk syarat ujian disertasi, karena kalau saat ujian disertasi harus publikasi pakai data disertasi akan menjadi lama ya, sehingga Bapak Ibu ini saya kenalkan systematic review untuk men-trigger apa publikasi dengan tema yang sama ya dengan disertasi Pak Ibu, namun menggunakan data tersier. Ini contoh systematic review saya ini tentang apa positif kepositifan berulang ya, recurrent SARS-CoV-2 RNA after COVID ya. Jadi yang sudah COVID sembuh kemudian didiagnosis COVID lagi. Sama sebenarnya penelitian systematic review dengan penelitian primer ya, penelitian tadi yang saya sebutkan, hanya bedanya kalau penelitian primer tadi cross-sectional, case control ini subjeknya, objek penelitiannya adalah orang, itu kalau ini subjeknya artikel ya atau publikasi hasil penelitian orang lain. Nah, ini nanti secara detail mungkin pengenalan awal. Itu nanti secara apa namanya informasi lebih lanjut juga boleh nanti kita diskusi di waktu lain, nanti di grup bisa kita tetapkan. Ini karena tadi saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung ya di acara matrikulasi ini. Ya, karenanya saya masih punya tanggungan hutang tadi, silakan kalau eh, masih ada yang perlu didiskusikan. Selain di grup mungkin kita akan membuat Zoom yang baru. Itu secara umum mungkin ya saya untuk men-trigger aja dari Bapak Ibu. Nanti langsung aja di grup disampaikan tema-tema penelitian Bapak Ibu. Biasanya yang punya tema ya saya dulu betul kata kuncinya kalau yang maju dulu, yang ini dulu nanti lulusnya duluan ya. Jadi saya dulu kalau disuruh maju dosennya minta duluan sehingga bisa mendapatkan kadang satu mata kuliah itu mendapat 2 review atau 2 masukan. Itu terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sekali lagi karena nggak bisa join secara langsung ya. Monggo nanti kita diskusikan. Sekali lagi ini saya tampilkan barcode-nya ya untuk di scan mana tadi? Untuk di scan grup WA-nya. Nah ini silakan scan grup WA. Nanti mungkin juga bisa disampaikan formatnya. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.